Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Raja Bintang, melihat bahwa tidak ada kontrak di antara kita berdua, jika aku perlu menyembunyikanmu, apakah kamu dapat kembali ke Gunung Suci Ksatria? Long Hao Shen bertanya. Raja Bintang menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Bahkan jika ada kontrak, ini tidak perlu. Kami Unicorn Cahaya memiliki metode kami sendiri. Sambil mengatakan itu, Raja Bintang mengangkat kepalanya, dan dahinya diterangi dengan bentuk bintang berujung 5. Cahaya keemasan yang kaya berkumpul dari bintang itu, dan dengan kilatan cahaya keemasan, bintang ini secara mengejutkan keluar dari dahinya, mendarat di tangan Long Hao Shen. Aku bisa memasuki bintang emas ini. Setelah masuk, saya akan memulai kondisi kultivasi, menunggu panggilan Anda. Long Hao Shen memiliki kilasan kesadaran, jadi ternyata inilah alasan untuk dinobatkan sebagai Unicorn Cahaya Bintang, kan? Raja Bintang menjawab, setiap kali kita mengaktifkan kemampuan ini, kita akan berubah menjadi bintang tersembunyi. Perlu aku menyembunyikan diri? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan bintang emas itu kembali ke Raja Bintang. Menundukkan kepalanya, dia dengan cepat meletakkannya kembali di dahinya. Ayo pergi. Mata Long Hao Shen berkedip, perjalanannya untuk 10 juta poin kontribusi telah dimulai. Kembali ke punggung Raja Bintang, dia menyuruh Raja Bintang berlari beberapa langkah sambil membuka sayapnya, langsung menuju benteng pengusir naga di bawah pimpinan Long Hao Shen. Pelan-pelan, Raja Bintang, benteng pengusir naga telah terlihat. Long Hao Shen tiba-tiba menepuk punggung Raja Bintang. Topeng emas gelap diletakkan di wajahnya sementara itu. Raja Bintang terus terbang dan melirik Long Hao Shen, sementara riak yang berfungsi untuk berkomunikasi sekali lagi keluar dari tanduknya. Hao Shen, aku merasakan bahaya mendekat. Long Hao Shen mengungkapkan senyum, untuk bahaya, inilah kita menunggu. Saya khawatir mereka tidak akan menyusul. Dalam hal persepsi, bagaimana dia bisa kurang dibandingkan dengan Raja Bintang? Mengingat keriuhan besar yang dia tunjukkan saat kembali ke punggung Raja Bintang, akan aneh jika tidak menarik perhatian iblis. Namun, Long Hao Shen sekarang disembunyikan di balik jubahnya, membuat iblis-iblis ini bahkan tidak dapat melihat wajahnya di balik armor Yayasan Esensi Emas. Tapi Raja Bintang adalah raja di antara Unicorn Cahaya Bintang, binatang ajaib dari peringkat ke-9, dan setara dengan manusia dari langkah ke-8. Hanya melihatnya naik itu adalah bukti status Long Hao Shen. Reaksi iblis yang baru saja menemukan seorang ksatria pergi sendiri adalah seperti yang dibayangkan orang. Tentu saja, Long Hao Shen tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Pertama, tempat ini cukup dekat dengan kuil ksatria, dan kedua, mengingat kultivasi dan peralatannya, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Lebih penting lagi, dengan level saat ini yang dicapai oleh kekuatan mentalnya, mengejutkannya akan sangat sulit. Mengandalkan dorongan dari armor esensi emasnya, persepsinya bisa berkisar hingga 50 km keluar, meskipun indranya akan menjadi lebih kabur saat jaraknya meningkat. Dengan akal sehatnya, dia merasa bahwa iblis paling kuat yang menghalangi jalannya memiliki kekuatan langkah ke-8. Disinilah perjalanan untuk 10 juta poin kontribusi akan dimulai. Raja Bintang terus terbang dengan kecepatan terbang normal. Meskipun dia tidak memiliki kontrak formal dengan Long Hao Shen dan tidak dapat terhubung dengannya secara mental, Unicorn Cahaya Bintang tidak dikenal sebagai tunggangan yang paling pas untuk seorang ksatria secara gratis. Dengan sinyal belaka, dia segera memulai serangan balik, selalu menanggapi harapan Long Hao Shen dengan tindakannya. Misalnya, hanya dengan merasakan kaki kiri Long Hao Shen menegang, Raja Bintang akan menuju ke sisi kiri, dengan kecenderungan tergantung pada kekuatan yang dimasukkan Long Hao Shen ke kakinya. Sementara itu, esensi cahaya lembut sudah dipindahkan dari Raja Bintang ke tubuh Long Hao Shen. Long Hao Shen perlahan menutup matanya, membiarkan energi spiritual internal dalam dirinya bangkit. Kabut cahaya yang kaya mulai mengelilingi tubuhnya, itu adalah pengumpulan momentum.
Di kejauhan, 10 sosok mengejar Long Hao Shen dengan kecepatan kilat. Saat mereka mendekat, langit menjadi semakin redup. Seorang ksatria mengendarai Unicron sendirian. Mungkinkah ada kesempatan yang lebih baik bagi mereka? Setelah mendengar berita ini, mereka segera bergegas maju dengan kecepatan tercepat mereka. Iblis yang memimpin grup Komandan Iblis. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, wajah yang tampak ganas, tingginya lebih dari 3 meter, dan sepasang sayap besar mengepak di punggungnya, mempercepat penerbangannya. Di tangan kanannya ada pedang berwarna darah yang ditutupi api hitam, dan tubuhnya dikelilingi oleh bau kegelapan. Itu adalah Komandan Iblis. Di punggungnya ada sekelompok klan Iblis, hanya saja mereka tidak sekuat komandannya, mencapai sekitar langkah ke-7 dalam kekuatan. Tidak salah, ini adalah tim pemusnah pemburu iblis, yang sepenuhnya terdiri dari klan iblis. Karena area di luar benteng pengusir naga berada di bawah pengawasan Dewa Iblis Kematian Samigina, dia secara alami membawa bawahan langsungnya, membentuk pasukan iblis. Meskipun bertemu dengan tim pemusnah pemburu iblis yang dibentuk hanya dari satu ras masih merupakan kejadian yang cukup langka. Pasukan ini di depan mata Hao Shen dibentuk baru-baru ini, dimaksudkan untuk menghadapi situasi di benteng pengusir naga, seperti yang dikatakan Yang Hao Han, iblis tidak mungkin mengepung benteng pengusir naga sepenuhnya. Mereka jelas tidak memiliki cukup iblis untuk itu, jika mereka mencoba, kekuatan mereka pasti akan tersebar sangat tipis, dan hampir tidak akan menghindari nasib dibuang satu persatu oleh kuil ksatria. Oleh karena itu, Dewa Iblis Kematian Samigina menggunakan strategi menempatkan sisi gunung di bawah pengawasan, sehingga jika sekelompok besar bala bantuan manusia datang dengan tergesa-gesa, mereka akan dapat mengerahkan beberapa tentara untuk mencegat dan menyergap mereka. Hanya saja, Dewa Iblis Samigina tidak menyangka bahwa sumber daya yang terkumpul di benteng pengusir naga akan begitu kaya. Perang suci ini telah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun, namun benteng pengusir naga tampak kebal seperti sebelumnya. Jadi untuk saat ini, pemusnah pemburu iblis ini dikhususkan untuk memerangi pengintai dari benteng pengusir naga. Bahkan jika mereka tampaknya tidak membutuhkan persediaan, benteng pengusir naga tetap perlu berkomunikasi dengan aliansi kuil. Demi itu, mereka terikat untuk mengirim pengintai. Dan sebagai tindakan melawan mereka, iblis mengatur beberapa pemusnah pemburu iblis, bertindak sebagai tim kecil yang berspesialisasi dalam membantai pengintai musuh, dan telah berhasil dalam tugas ini beberapa kali. Sebuah tim pemusnah pemburu iblis seluruhnya terdiri dari iblis-iblis. Dalam hal sinergi, mungkin mereka tidak akan seefektif tim biasa yang dibentuk dari berbagai ras, tetapi mereka mampu bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih efektif, serta mendengarkan perintah langsung dari Dewa Iblis Kematian Samigina. Raja Bintang, percepat. Pada saat kelompok iblis ini muncul di penglihatan Long Hao Shen, dia segera memberi Raja Bintang perintah untuk berakselerasi. Kabut emas tipis muncul lebih jelas saat Raja Bintang terus berakselerasi, dan sudah terlihat samar-samar. Tetapi jika seseorang tidak memperhatikan, dia pada dasarnya tidak akan menyadarinya. Selain itu, saat Raja Bintang terbang, dia memimpin bintang emas berujung 6 untuk menyelimutinya, menyembunyikan pengumpulan kekuatan momentum Long Hao Shen. Mencari tahu tentang akselerasi Long Hao Shen, Komandan Iblis memiliki seringai jahat di wajahnya. Tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya, dia melepaskan cahaya hitam, menembak seperti api hitam dan mendorongnya untuk berakselerasi dengan kekuatan penuh, tanpa mempertimbangkan konsumsi energi spiritualnya. Saat dia mengambil inisiatif untuk mengejar Long Hao Shen, celah menciptakan dirinya sendiri antara iblis lain dan dia, yang secara alami tertinggal secara bertahap. Mata Long Hao Shen perlahan terbuka, ekspresi matanya saat ini tampak lemas seperti ketika dia baru saja bangun dari keadaan meditasinya yang panjang. Tapi kali ini, itu membawa hawa dingin yang tidak ada pada waktu itu. Kecepatan terbang Raja Bintang tumbuh semakin cepat, secara tidak jelas membawa nuansa ilusi. Bahkan dengan Long Hao Shen di punggungnya, kecepatan terbangnya sama sekali tidak kalah dengan akselerasi Komandan Iblis.
Kedua belah pihak mempertahankan jarak yang sama saat mereka mendekati benteng pengusir naga, mengetahui bahwa akselerasinya tidak mencukupi, Komandan Iblis itu segera menjadi cemas. Saat dia melepaskan pukulan dengan tangan kirinya yang kosong, itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah tua, menghasilkan ledakan hebat di udara. Kekuatan pendorongnya menyebabkan kecepatannya meningkat sekali lagi. Metode percepatan ini datang dengan konsumsi energi spiritual yang cukup besar dan tidak dapat digunakan terlalu lama. Namun itu memiliki manfaat bahwa itu akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatannya di luar batasnya. Meskipun Komandan Iblis ini tidak tahu tentang kultivasi Long Hao Shen, dia tampaknya yakin bahwa ini setidaknya seorang ksatria pada langkah ketujuh dari penampilan Raja Unicorn Cahaya Bintang. Membunuh ksatria seperti itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang unicorn cahaya. Yang paling disukai iblis adalah makanan, dan meskipun mereka paling membenci atribut cahaya, makanan favorit mereka adalah binatang ajaib dari elemen cahaya. Daging itu sangat empuk dari sudut pandang mereka. Kaki Long Hao Shen sedikit melaju saat dia duduk mundur, dan Raja Bintang segera mengerti niatnya. Diam-diam mengurangi frekuensi di mana dia memukul sayapnya, dia condong ke samping, ini adalah busur besar yang dilacak saat Komandan Iblis yang mengikutinya terus mendekat dan semakin dekat, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Iblis dari langkah ketujuh masih tertinggal. Swiss. Sayap Raja Bintang mengeluarkan suara pemutusan udara, dan sosoknya berbalik di tengah arah ini, langsung menuju ke Komandan Iblis itu. Mengingat kecepatan Raja Bintang sebelumnya, berbalik secara instan adalah masalah yang mustahil. Tetapi arah ini menunjukkan bahwa dia cukup cekatan, membiarkannya mempertahankan kekuatan serangan dan kecepatan yang berbanding lurus dengan kecepatan sebelumnya, meminimalkan kehilangan kecepatan ke tingkat sebesar mungkin. Komandan Iblis memiliki seringai yang cukup jahat di matanya. Kali ini, dia melihat ksatria itu bergerak, pedang berat berkedip dengan cahaya keemasan tepat di depannya. Komandan Iblis dapat segera menentukan bahwa dia memiliki peralatan tingkat mulia manusia, namun dia masih tidak melihat ksatria ini layak untuk dilihat kedua kalinya. Meskipun unicorn memberikan dorongan yang baik, fitur paling terkenal dari jenis binatang ajaib ini adalah kurangnya kekuatan serangannya. Penentu terbesar untuk utilitas unicorn cahaya adalah kekuatan ksatrianya. Namun, seorang ksatria yang hanya menggunakan peralatan tingkat legendaris, bahkan jika tidak lemah, tidak mungkin menjadi lawan yang hebat. Terlebih lagi, sekutunya sendiri berada tepat di belakangnya. Faktanya, Long Hao Shen memegang pedangnya pedang suci, yang belum mencapai tingkat legendaris, meskipun peralatan tingkat mulia ini dapat dianggap cukup bagus. Kekuatan mentalnya telah menerima dorongan dari armor esensi emas. Long Hao Shen dapat dengan mudah memahami gerakan Komandan Iblis itu serta fluktuasi dari energi spiritualnya, dan bahkan mencari tahu tentang penghinaan dan penghinaan yang memenuhi lawannya. Kamu berani menunjukkan penghinaan seperti itu. Anda akan menjadi korban saya. Garis bawah. Pedang cahaya beriak ini diangkat di atas kepalanya, dan saat berikutnya, cahaya yang tak tertandingi meledak dari pedang yang berat ini. Kecerahan seperti itu mirip dengan matahari yang bersinar, segera menghasilkan pencahayaan yang hebat meskipun tidak membawa esensi cahaya. Tetapi karena sinar cahaya ini, Komandan Iblis dan iblis yang mengejarnya terganggu. Detik berikutnya, pedang cahaya beriak di tangan Long Hao Shen datang menyapu ke bawah. Sederhana dan langsung, gerakan memotong menggunakan dasar-dasar paling sederhana dari kemampuan seorang ksatria. Tepi cahaya keemasan yang terang muncul. Tapi itu tampak sangat alami dan menyebabkan Komandan Iblis secara tidak sadar menggunakan pedang berat berwarna darah yang memancarkan api hitam untuk memblokirnya. Sosok Long Hao Shen dan Komandan Iblis itu tampaknya hanya saling melewati. Kedua pihak mengambil sepersekian detik untuk berpisah di udara. Membawa Long Hao Shen, Raja Bintang segera bergegas langsung ke Iblis langkah ketujuh di belakang, karena Komandan Iblis itu hanya terus bergegas ke depan, tidak menunjukkan jejak untuk berbalik. Ketika terburu-burunya mencapai jarak 200 meter, serbuan itu tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba,
cairan hitam pekat meledak di udara. Komandan iblis yang kuat hanya dipotong menjadi dua di udara, dan kemudian jatuh dari langit. Tidak salah, itu adalah pembunuhan instan, yang hanya membutuhkan satu pukulan. Mulai dari ketika dia merasakan kemunculan iblis ini, Long Hao Shen sedang membuat persiapan untuk pertempuran hingga sekarang. Dan begitu kekuatannya pada langkah ke-8 menjalani pengumpulan momentum, orang bisa membayangkan kekuatan serangannya yang tangguh. Long Hao Shen mengerti dengan jelas bahwa identitasnya tidak dapat dibocorkan. Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan senjata dan teknik yang belum pernah dia tunjukkan kepada iblis sebelumnya. Kemampuan yang awalnya dia kuasai tidak dapat dengan mudah ditunjukkan, dan dalam keadaan ini, dia perlu mengubah beberapa metode bertarungnya. Serangan Long Hao Shen sebelumnya didukung oleh armor esensi emas di tingkat epik, yang memberikan dorongan besar pada energi spiritualnya. Cahaya yang tak tertandingi menyilaukan jelas berasal dari itu. Bayangkan saja, bisakah pukulan Long Hao Shen yang terisi penuh, yang menghabiskan lebih dari 30.000 energi spiritual, menjadi sesuatu yang dapat diblokir oleh komandan iblis. Long Hao Shen telah belajar tentang kekuatan tangguh dari melalui pengalaman. Kekuatan dari Arya Dewi Cahaya ditambah dengan niat pedangnya dan hubungan antara pedang dan tubuhnya bahkan tidak terbukti cukup untuk mematahkan pertahanan kakeknya, Long Tianying, yang hanya menggunakan perisai tingkat mulia biasa, dan mengapa demikian? Tentu saja, Long Hao Shen saat ini tidak memiliki kendali sebaik kakeknya yang mampu mencapai semua itu dalam sepersekian detik. Namun meski begitu, energi spiritualnya mungkin meningkat 3 kali lipat setidaknya. 30.000 energi spiritual, dikalikan 3, kekuatan serangannya cukup untuk menyamai standar 90.000 energi spiritual. Karakteristik pedang cahaya adalah serangan gandanya. Ini bisa tampak sederhana, tetapi bagaimana mungkin satu pukulan berubah seketika menjadi dua memiliki kekuatan yang sama? Karena kekuatan berlebihan dari serangan Long Hao Shen sebelumnya, efek dari desir cahaya tidak sepenuhnya ditampilkan, dan pukulan kedua hanya mendapat sekitar 30.000 energi spiritual di dalamnya, tetapi ini ditambahkan ke kekuatan mengerikan dari serangan pertama 90.000 energi spiritual. Menambahkan ini pada fakta bahwa kedua belah pihak bergegas maju dengan kecepatan gila, komandan iblis yang sekarat seketika bukanlah masalah yang mengejutkan. Faktanya, ini di bawah premis bahwa Long Hao Shen bahkan tidak menggunakan niat pedangnya. 1,5 tahun budidaya pahit dan memiliki armor esensi emas yang perkasa. Semuanya berjalan seperti dalam perhitungan Long Hao Shen. Pada saat dua bagian dari mayat komandan iblis jatuh, dia bergegas menuju 9 iblis dari langkah ke-7. Melihat kapten mereka mati seketika, 9 orang ini sama terkejutnya dengan yang bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak panik total? Apa yang menyambut mereka adalah serangan menakutkan Long Hao Shen. Dalam sekejap, Long Hao Shen tiba-tiba melompat turun dari punggung Raja Bintang. Orang bisa dengan jelas melihat Raja Bintang tubuh mengeluarkan rantai emas panjang yang terbuat dari cahaya, menempel di pinggangnya. Sambil memungkinkan Long Hao Shen untuk kembali ke punggung kapan saja, itu juga memungkinkan amplifikasi energi spiritual untuk terus berjalan. Di udara, Long Hao Shen sebenarnya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi ditembakkan seperti peluru, bergegas dengan kecepatan kilat. 3 serangan cahaya berwarna keemasan diluncurkan berturut-turut, dan tangisan menyedihkan meledak bersama dengan gelombang darah. Seperti itu, 6 dari 9 iblis dari langkah ke-7 mati seketika. Ini terjadi terlalu cepat. Dengan dukungan dari Raja Bintang, Long Hao Shen mampu mempertahankan skill bahkan tanpa persiapan. Kekuatan serangan ini saja sudah cukup melawan iblis yang tidak dilengkapi dengan baik dari langkah ke-7, yang berakhir seperti sekawanan domba di depan seekor harimau. 3 iblis terakhir dari langkah ke-7 berada dalam teror total, melarikan diri dengan panik. Namun, mereka sudah terlambat. Cahaya keemasan tebal terus berputar di udara, karena serangan Long Hao Shen meminjam kekuatan dari rekannya. Bergerak bebas sejauh 1000 meter, itu memotong kepala iblis terakhir dari langkah ke-7 dengan sangat alami.
Mencengkeram rantai emas di pinggangnya, dia kembali ke punggung Raja Bintang. Pertempuran ini hanyalah pembantaian sepihak. Dari awal hingga akhir pertempuran, tidak lebih dari 1 menit berlalu. Itu adalah pertempuran akal dan nyali yang terjadi. Apakah dia benar-benar memiliki keuntungan melawan pasukan pemusnah pemburu iblis yang terdiri dari 10 iblis? Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka bahkan tidak akan menjadi lawan di matanya, bahkan komandan iblis itu. Tapi jangan lupa tentang keterampilan peningkatan siam dari klan iblis. Jika iblis ini menyelesaikan dorongan siam mereka, Long Hao Shen tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Tapi tentu saja, peningkatan kekuatan memiliki kekurangannya sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa sekelompok 10 orang bersama-sama akan dapat bergerak dengan cepat dan tanpa hambatan. Sengaja menarik mereka keluar cukup efektif melawan komandan iblis pihak lawan. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan 30.000 energi spiritual untuk membunuhnya dalam satu serangan, tidak hanya mengejutkan iblis, tetapi juga menyingkirkan ancaman paling berbahaya. Jalannya pertempuran berikut ini sangat sederhana. Dia tidak hanya menggunakan kekuatannya, tetapi juga pengalaman dan pengetahuannya. Setelah menyingkirkan tim pemusnah pemburu iblis ini, Long Hao Shen tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi naik di belakang Raja Bintang, mengambil mayat iblis ini dalam liontin melodi abadi sebelum menatap dingin ke arah lain di langit dan kemudian melanjutkan ke benteng pengusir naga di punggung Raja Bintang. Pengusir naga di punggung Raja Bintang.